Kisah Kiai Haji Hasan Anwar, pahlawan kemerdekaan asal Gubuk Grobogan, Jawa Tengah. Namanya mungkin tidak seterkenal Kiai Haji Holil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Namun, kiprahnya sangat dekat dengan ketiga tokoh tersebut. Ia mempunyai andil besar dalam membantu mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, NU, dan Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Namanya hingga kini sangat harum di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kiai Haji Hasan Anwar nama kecilnya adalah Sarman. Beliau dilahirkan pada tahun 1878 Masehi dari pasangan Syarif dan Salimah, petani kecil di Desa Ngluk, Dempet, Kabupaten Demak. Sarman memiliki 4 saudara, yakni Sukir, Mataham, Sagirah, dan Sijah. Sarman merupakan nama pemberian kedua orang tuanya. Namun, saat mondok di pesantren Tebu Ireng, namanya berubah menjadi Hasan Anwar. Nama itu diberikan langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas bantuannya dalam menghadapi para perusuh di sekitar pesantren Tebu Ireng. Awalnya, ia merasa prihatin atas banyaknya hinaan dan ejekan yang diterima oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebab, hampir setiap saat ulama pendiri NU itu dilempari dengan kotoran manusia. Jalan-jalan di sekitar pesantren Tebu Ireng selalu dipenuhi dengan duri. Atas hal itu, Sarman memberanikan diri memohon izin kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menghadapi para perusuh itu. Namun, Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengizinkannya. Ia pun bersabar dan menunggu izin dari Kiai Haji Hasyim. Apa hendak dikata, saat izin belum juga diberikan, terjadi peristiwa yang membuat Sarman marah. Pada suatu malam, ia keluar asrama pesantren untuk ke masjid. Jalan yang akan dilewati Kiai Haji Hasyim Asy'ari ia bersihkan. Saat itulah sekelompok perusuh menantang dirinya. Maka, dengan prinsip lawan jangan dicari, bertemu musuh jangan lari. Ia pun melawan para perusuh itu. Dalam perkelahian itu sebanyak 12 perusuh keok di tangannya. Kiai Hasyim yang kaget mendengar kegaduhan di luar segera menemui. Kiai Hasyim mendapati tubuh Sarman bersimbah darah dan sebanyak 12 orang tergeletak tak bernyawa di sekelilingnya. Sarman tidak terluka. Hanya luka-luka dari perusuh itulah yang membuat tubuhnya berlumuran darah. Sarman menyampaikan bahwa ia membela diri karena sedang membersihkan kotoran manusia dan duri di sepanjang jalan dan tiba-tiba ia diserang para perusuh itu. Mendengar hal itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian memerintahkan para santrinya untuk segera menguburkan mayat para perusuh itu dalam satu lubang. Sejak kejadian itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjuluki dan memberinya nama Hasan Anwar, yang berarti lelaki yang baik hati dan selalu bercahaya dalam kegelapan. Hasan Anwar adalah santri generasi pertama di Tebu Ireng. Hasan Anwar juga berteman baik dengan Maksum, Kiai Haji Maksum, pendiri pesantren Lasem, Rembang. Di pesantren Tebu Ireng, ia belajar berbagai ilmu pengetahuan agama, mulai dari fikih, tafsir, nahwu, dan kitab-kitab lainnya. Saat Kiai Haji Hasyim berhalangan, ia menjadi badal atau pengganti untuk mengajar santri dan rekan-rekannya. Sebelum mondok dan membantu di pesantren Tebu Ireng, Hasan Anwar mondok di berbagai pesantren di Jawa Tengah. Karena itu, tak heran ia banyak dimintai bantuan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk saat mendirikan NU pada 31 Januari 1926. Ia tinggal di pesantren Tebu Ireng itu selama beberapa tahun. Selepas dari Tebu Ireng, Hasan Anwar melanjutkan pendidikannya di pesantren Jesromo Lumajang dan Cempaka di Surabaya di bawah asuhan Kiai Haji Mansur. Selepas dari kedua pesantren itu, Hasan Anwar meneruskan ke pesantren Kademangan Bangkalan, Madura, yang diasuh oleh Kiai Haji Holil. Tak kurang dari 8 tahun ia menuntut ilmu dan mengabdi di pesantren Bangkalan ini. Setelah itu, ia meneruskan pendidikannya di Tanah Suci Makkah, selama lebih kurang 3 tahun. Di kota suci ini, ia belajar langsung kepada para ulama terkenal dari Indonesia yang menjadi guru di Masjidil Haram, seperti Syekh Abdullah Sunkara, Syekh Ibrahim Al-Huzaimi, dan Syekh Mansur. Setelah dirasa cukup, ia pun kembali ke tanah air, ke kampung halamannya di Desa Ngluk, Dempet, Kabupaten Demak. Ternyata ayahandanya sudah wafat, sedangkan ibunya ikut dengan saudara kandung Hasan Anwar yang menikah dengan warga Gubuk, Grobogan. Ia pun ikut hijrah ke Gubuk. Di Gubuk, Kiai Haji Hasan Anwar membantu Kiai Jalil atau Mbah Kiai Jalal untuk ngajar mengaji, tepatnya di sebelah timur pasar Gubuk. Melihat ketekunan Kiai Haji Hasan Anwar, Kiai Jalil berkenan mengambil beliau menjadi menantunya. Berjuang untuk kemerdekaan. Melihat penjajahan di tanah air, ia tidak bisa tinggal diam. Ia bersama para santri Gubuk menyerang Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, khususnya di Grobogan. Belanda yang mengetahui maksud dari Kiai Hasan Anwar berusaha membujuk dan bekerja sama.
Ajakan itu ditolaknya dan Belanda pun marah. Kiai Hasan Anwar pun hendak ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Karena tahu akan ditangkap Belanda, ia pergi ke pesantren di daerah Kelambu. Bersama sejumlah santrinya dan Laskar Fisabilillah, Kiai Haji Hasan Anwar menyusun kekuatan untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi yang sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Pertempuran pun terjadi. Sayang, kekuatan tidak seimbang. Pertempuran yang terjadi di dekat markas Belanda itu, beliau gugur bersama 19 orang Laskar Fisabilillah. Beliau wafat sebagai syuhada dengan menyungging senyum. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya dengan gelar pahlawan pejuang kemerdekaan. Dalam laporan Laskar Hizbullah itu disebutkan, Kiai Hasan Anwar selain memimpin pesantren dan NU di Gubuk, juga menggerakkan Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang menyangga komando pertempuran Jawa Tengah di Salatiga yang berkedudukan di markas Medan Tenggara di Meranggen, Demak. Menjelang dan pasca proklamasi kemerdekaan, Mbah Hasan Anwar bersama santri terlibat aktif dalam aktivitas pertempuran mempertahankan kemerdekaan di sela-sela mengajar santri dan masyarakat. Perjalanan heroisme Mbah Hasan Anwar terhenti saat bersama laskar yang dipimpinnya melakukan aksi penyerangan ke pos pertahanan Belanda, sekarang Gedung Pegadaian Gubuk, pada hari Ahad Pon malam Senin Wage tanggal 14 Zulkodah 1336 bertepatan tanggal 23 malam 24 September 1947. Pada pertempuran itu jumlah korban dari pihak Belanda pun juga tidak sedikit. Beliau wafat sebagai syuhada dan dimakamkan di Gubuk, di samping Masjid Hasan Anwar sebelah timur Pasar Gubuk. Demikian kisah singkat Kiai Haji Hasan Anwar, pahlawan kemerdekaan asal Gubuk Grobogan, Jawa Tengah. Semoga kita bisa meneladani perjuangannya.